Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penyebab PKH BPNT tidak cair pada tahap 2 kali ini. Jadi tahap 2 itu adalah pencairan dari bulan April, Mei, Juni, 3 bulan ya. Untuk kuota 3 bulan sebagian besar di beberapa daerah sudah dicairkan pencairannya, baik melalui kartu ya, kartu ATM KKS ataupun pos. Nah, ada juga sebagian daerah yang belum. Pada kesempatan kali ini, bagi yang daerahnya sudah cair dan mungkin bantuan Anda salah satunya itu tidak cair, kira-kira penyebabnya apa gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas terkait penyebab PKH BPNT tidak cair, dan di sini saya sudah ada 2 alasan atau 2 penyebab. 2 penyebab itu apa saja? Nah, berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Idris Effendi. Dan pada kesempatan hari ini, yaitu hari Kamis ya, tanggal 17 Juli tahun 2025, kita akan membahas terkait penyebab PKH BPNT tidak cair. Jadi sebelum kita bahas terkait ketidakcairannya itu penyebabnya apa dan juga solusinya kira-kira bagaimana, ada baiknya bagi Anda yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, silakan diklik subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe ya. Dan juga pada video saya ini nanti ada beberapa jenis video seperti video saya jalan-jalan dan ataupun video yang lain. Jadi nanti kalau saya mengupload video, misal itu adalah topik yang mungkin Anda itu tidak berkenan untuk menonton, ya silakan bisa di skip saja videonya gitu ya. Baik, kita akan masuk ke topik bahasan kita kali ini, yaitu terkait penyebab ketidakcairan bansos. Jadi Bapak Ibu, bansos itu memang bukan gaji bulanan. Jadi bansos itu memang tidak setiap tahap itu akan cair. Jadi ini perlu dipahami dulu. Jadi bansos itu nanti misal kemarin cair, belum tentu sekarang itu bisa cair ya. Sehingga nanti bansos itu tidak seperti gajian yang akan terus cair, tapi nanti bisa cair, bisa tidak. Nanti tiba-tiba cair lagi, tiba-tiba tidak cair lagi. Tergantung apa? Ya tergantung nanti kondisi sosial ekonomi berdasarkan hasil dari pemadanan ekonomi DTSEN ya, data tunggal sosial ekonomi nasional, atau berdasarkan nanti adanya survei-survei lapang yang dilakukan selanjutnya. Berikutnya Bapak Ibu, pada pencairan tahap 2 kali ini, tahap 2 tahun 2025, setidaknya ada 2 alasan kenapa bantuan itu tidak cair. Ya, kalau dulu pencairan-pencairan tahun 2024 ya, atau yang sebelum-sebelumnya, penyebab bansos itu tidak cair itu ada banyak ya, mulai dari meninggal, pindah alamat ya, tidak ditemukan, ada yang pekerjaannya tercatat PNS, ada yang pekerjaannya itu tercatat pegawai desa dan lain sebagainya dan sebagainya. Ada banyak sekali. Tapi kali ini pada tahap 2 itu setidaknya hanya ada 2 alasan kenapa PKH BPNT itu tidak cair. Yang pertama yaitu karena masuk desil 6 ke atas. Jadi sebenarnya sistem desil ini sudah ada sejak dulu sekali ya, sudah ada, tapi baru digaungkan kembali ya, baru dinaikkan kembali infonya, yaitu di tahap 2 kali ini atau di tahun 2025. Jadi pada intinya desil 1 sampai desil 5 itu adalah kategori keluarga yang ekonominya masih prasejahtera atau di bawah garis kemiskinan. Nah, nanti masuk ke desil 6, 7, 8, 9, 10 itu bisa dikatakan adalah keluarga yang sejahtera. Nah Bapak Ibu, setelah dilakukan kegiatan proses pemadanan data kemarin itu, yaitu data DTSEN, ternyata banyak penerima bansos yang masuk ke desil 6 sampai 10. Karena dari hasil survei, sudah dilakukan survei ya, jadi survei berikutnya data survei itu dipadankan dengan data statistik BPS, muncullah hasil yaitu dia desil 6 sampai 10. Bagi yang desil 6 sampai 10 otomatis baik PBI, PKH, BPNT-nya menjadi non-aktif atau tidak aktif atau tidak cair. Jadi penyebab yang pertama karena dia itu masuk ke desil 6 sampai 10. Itu yang pertama. Penyebab yang kedua yaitu memang belum dicairkan. Jadi yang pertama tadi sudah dicairkan, tapi ada yang tidak cair karena masuk desil 6-10. Penyebab ketidakcairan yang kedua yaitu memang belum dicairkan.
Apa ada Mas daerah yang belum cair? Ada ya, salah satunya yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Ada juga kemarin salah satu netizen bilang di Madiun juga sama, ada yang belum cair, yang pencairannya melalui pos ya. Jadi memang ada Bapak Ibu tahap 2 yang seharusnya terakhir di bulan Juni, sampai saat ini tanggal 17 Juli itu belum dicairkan. Salah satunya yaitu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sekabupaten memang belum dicairkan. Jadi bukan tidak cair, tapi memang belum dicairkan. Dan juga belum bisa diketahui siapa saja yang tidak cair dan juga siapa saja yang cair itu belum bisa diketahui, gitu ya. Jadi ada 2 penyebab kali ini. Yang pertama karena memang tercoret karena masuk desil 610, yang kedua karena memang belum dicairkan. Untuk yang alasan kedua, insya Allah masih ada kesempatan cair karena memang belum dicairkan. Jadi kan ada kesempatan cair dan kesempatan tidak cair, gitu ya. Jadi ada 2 penyebab itu Bapak Ibu. Berikutnya untuk solusi ya, solusi yang tadi adalah penyebab yang pertama tentunya, yaitu karena masuk desil 610. Solusinya bagaimana jika mau cair lagi bantuannya di tahap 3 atau tahap 4? Ya tentunya kalau keluarga Anda masih masuk kriteria kemiskinan atau keluarga miskin, artinya kalau memang data hasil statistiknya itu kurang tepat ya, karena adanya error atau mungkin memang secara sistem dan kenyataannya itu sangat berbeda. Di sistem dia itu bilangnya punya mobil katakan ya, tetapi kenyataannya tidak punya, atau di sistem dia itu terdeteksi sebagai pegawai negeri gitu ya, tapi kenyataannya tidak. Nah itu untuk solusinya sementara ini ya diusulkan kembali melalui sistem SIG-NG ya. Jadi nanti Anda bisa usul kembali di desa kelurahan melalui sistem SIG-NG ya, diusulkan mulai hari ini juga bisa ya, sampai nanti di akhir bulan untuk bisa mendapatkan bansos kembali. Yaitu solusinya bisa ditempuh saat ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Pak Majelis Effendi. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Saya Haris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.